Kesempatan kita di dunia ini harus kita maksimalkan. Mesti kita lakukan yang terbaik agar kelak kita tidak menyesal. Jauhi 4 perkara agar tidak binasa atau tidak menyesal. Pertama, dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan, maka menyebabkan seseorang itu bisa tidak mendapatkan surga. Apalagi kalau sampai dia melakukan dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah. Dalilnya banyak sekali dalilnya. Satu di antaranya Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat nomor 72. Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan menjadi penolongnya. Itu salah satu di antara pesan Al-Quran di Al-Maidah surat yang kelima ayat 72, juga di ayat 73. Masih banyak ayat-ayat lain yang ditunjukkan kepada kita tidak akan diampuni dosa seseorang kalau dia melakukan tindak kesyirikan, kalau dia mati tidak sempat bertaubat. Hati-hati, ini yang paling berat ini. Maka Nabi pernah mengatakan, la tusyrik billah wa in kutilta aw khurikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun kau dibunuh atau kau dibakar. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sampai seperti itu luar biasanya. Dosa-dosa yang lain selain syirik, dosa kecil dan seterusnya, itu akan Allah ampuni. Tapi jangan menganggap remeh dosa kecil. Dosa kecil ditumpuk-tumpuk jadi bukit dosa. Akhirnya apa? Terjerumus pada kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Harus dijauhi segala macam bentuk dosa maupun kemaksiatan. Itu harus dijauhi agar selamat. Yang kedua, ujub dan terpedaya dengan amal-amal solih. Orang kalau bangga biasanya riya, betul? Penghalang amal itu adalah riya dan sum'ah. Maka ikhlasnya akan lenyap. Jadi orang yang tidak ikhlas dengan amalnya cuma dapat pujian dan sanjungan saja. Hati-hati, nggak boleh ujub dengan amal soleh yang kita buat berapapun banyaknya. Dan jangan pernah melihat amal soleh kita sudah berapa banyak terus melangkah ke depan. Apapun yang kita buat yang diterima itu karena keikhlasan. Dan itulah orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima amalan-amalan solih dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban atau persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat nomor 27. Di saat kita berkurban yang lalu, kita juga dapat surat cintanya Allah itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat nomor 37 itu. Itulah yang diterima oleh Allah. Tidak sampai kepada Allah itu darahnya, dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah karena ketakwaanmu. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Bu, hati-hati dengan amal soleh yang kita buat ya. Jangan kita ujub merasa kita paling sudah segalanya. Jangan, mendingan amal-amal tertentu itu kita sembunyikan. Di antaranya sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu atau tidak melihat. Kalau kita merasa sudah banyak amal, kita khawatir nanti jadi sombong. Ujub itu kan dekat dengan sombong ya, membanggakan diri. Padahal sombong itu pakaiannya Allah. Khawatir nanti amalnya terbang bagaikan debu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setan cuma takut kepada orang-orang yang ikhlas. Setan tidak takut pada orang berilmu. Orang berilmu bisa digelincirkan, ahli ibadah bisa digelincirkan, tapi orang ikhlas itu setan nggak bisa menggelincirkannya. Mana ayatnya? Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat nomor 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yaitu orang-orang yang ikhlas. Nah, gimana kira-kira Bu, jadi orang ikhlas ringan, enteng, gampang atau mudah?
Kita katakan insya Allah ya. Sebab kalau nggak ikhlas sia-sia amalnya nanti. Ustaz kalau sudah terlanjur gimana Ustaz? Istighfar, mohon ampun pada Allah. Semoga amal kita itu tetap diterima oleh Allah. Ini nomor yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, ini harus betul-betul kita waspadai. Jangan sampai kita mengganggu hak orang lain atau menzolimi orang lain. Amal solih luar biasa, sekian banyak ya, tapi dia menzolimi orang lain lewat apa? Lewat ghibah, celaan, makian, namimah, adu domba, caci maki, dan seterusnya. Itu kan tidak dibenarkan menurut syariat agama, tapi dilakukan oleh seseorang. Khawatir amal soleh yang sekian banyak itu nanti habis untuk menjadi pembayarnya. Kita sudah sering dengar hadis muflis, hadis bangkrut. Atadruna mal muflis? Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Maka sahabat kemudian menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami yang tak punya harta dan perhiasan. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan dengan rinci, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin wa sadaqatin wa a'malin au kama qol, yaitu dari umatku yang bangkrut nanti saat dari kiamat membawa sejumlah pahala yang sangat banyak. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, dan pahala-pahala amal soleh yang lain begitu banyak. Kemudian datanglah orang-orang yang dulu di dunia dia pernah zolimi, yang dipukul tanpa sebab, diambil haknya tanpa izin, dan seterusnya, mencemarkan nama baiknya dan seterusnya itu ya. Akibatnya apa? Amal soleh yang sekian banyak menjadi pembayarnya. Kalau yang dizolimi cuma satu orang, kalau sekian banyak, habislah sudah amal solehnya. Kemudian dosa orang yang dizolimi ditimpakan, dipikulkan kepadanya. Apa yang terjadi? Bangkrut. Faturiha finar, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita punya salah sama orang, nih kesempatan di dunia, mintalah maaf kepadanya. Jangan tunda untuk meminta maaf. Khawatir nggak sebab minta maaf bangkrut di akhirat kelak. Ustaz, bagaimana kalau fulan bin fulan atau fulanah binti fulan sudah meninggal dunia? Dulu aku punya salah dengan dia. Pertama kita memohonkan ampunan untuknya. Kemudian berbuat baik dengan keluarganya. Dan gak usah bilang, maaf ya dulu aku zolim sama ibumu. Gak usah bilang begitu. Aku dulu zolim sama ayahmu. Gak usah. Nah, nanti persoalan baru muncul. Berbuat baik saja. Berbuat baik kan banyak, memberikan hadiah, pertolongan, sedekah dan seterusnya. Itulah cara kita menyelesaikan urusan dengan orang yang telah tiada. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Quran surat Al-Hasyr surah 59 ayat 10. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kami dari kebencian atau kedengkian kepada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, jauhi keburukan yang dosanya terus berjalan. Jauhi keburukan yang dosanya terus berjalan. Apa maknanya? Hati-hati warisan dosa. Sudah meninggal dunia, dosa terus mengalir kepada dia. Kan mengerikan itu. Siapakah itu? Orang-orang yang mewariskan keburukan dilakukan oleh orang sesudahnya. Nah, ini banyak sekali nih contoh-contohnya. Di antaranya apa, Bu? Membikin fatwa yang jelas menyelisih aturan agama. Orang liberal kan mengatakan begitu ya. Semua agama itu baik dan benar. Bahaya itu. Nah, itu dilakukan, ngalir terus dosanya itu. Membangun sebuah usaha, udah jelas usahanya itu haram, dilanjutkan oleh keluarganya, mengalir terus dosanya kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati,
Nggak boleh kita berbuat keburukan dicontoh oleh orang. Kalau amal soleh, amal baik yang kita buat dilakukan orang, ngalir terus pahalanya itu. Kan begitu ya, memberikan contoh yang baik pada orang. Dosa jariah itu berlanjut terus itu. Man sana fil islami sunatan sayiatan kana alaihi wisruha. Barang siapa membuat perbuatan yang buruk dalam agama Islam seperti kemaksiatan dan lain-lainnya, kemudian diikuti orang-orang lain, dia menanggung dosanya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Tidak boleh sembarangan kita berfatwa, ngajak orang pada kemaksiatan, khawatir dilanjutkan gitu. Ini mengerikan ya, walaupun ringkas penjelasannya, tapi kita harus berhati-hati, waspada, jangan sampai kita menjadi pelakunya. Nah, 4 hal ini harus dijauhi itu, baru kita tidak akan menyesal.